mempunyai 50 ahli, kebanyakannya berumur antara 20 ke 30 tahun dan mempunyai kaitan rapat dengan JI dan kumpulan militer Malaysia. Mereka juga mempunyai hubungan rapat dengan Abu Sayyaf di Filipina dan juga beberapa militer yang lain seperti di Selatan Thai, Indonesia dan juga Myanmar. Tambahan pula mereka bergabung dengan Jabhat An-Nusra dan ISIS. So kumpulan ini memang mempunyai link yang besar dengan kumpulan teroris networking di seluruh dunia berbanding dengan kumpulan Revo tadi. Dan polis menemui mereka telah menjalankan latihan separa ketenteraan di kawasan-kawasan berbeza di sekitar Malaysia seperti di Kuala Kangsar, Taiping dan juga Ijuk dengan menggunakan senapan buatan sendiri, 22 senapan rifles dan pistol sekitar Disember 2013 ke April 2014. So mereka ni menjalankan orang kata aktiviti ataupun latihan ini dengan menggunakan pistol yang disediakan, yang dibuat sendiri dan sebagainya. Mereka juga mempelajari teknik membuat bom, malah mencubanya semasa latihan berlangsung. Pada tahun 2014, Khairil telah ditahan di bawah Akta Kesalahan Langkah-Langkah Khas ataupun SOSMA, sementara menunggu pemeriksaan ditahan di bawah Seksyen 130G dalam kurungan A, kurungan Kanun Kesiasaan Akta 574 yang membawa hukuman maksimum 30 tahun penjara sekiranya didapati bersalah. Kumpulan ketiga adalah Daulah Malaysia. 2014, PDRM mengenal pasti kumpulan gabungan ISIS yang lain beroperasi di Malaysia. Mereka menamakan kumpulan mereka sebagai Daulah Islam Malaysia, ingin menumbuhkan kembali kerajaan Islam di Malaysia. Kumpulan ini beroperasi dengan keahlian yang kecil, yakni selama 5 orang saja, dan bekerja dengan kumpulan serantau dikenali sebagai kumpulan Arakan Daulah Islamiah bermatlamat untuk menubuhkan negara Islam di rantau ini, seperti matlamat sama seperti mana Jemaah Islamiah untuk menubuhkan second front ataupun sebuah wilayah Islam di rantau ini. JIM berpegang kepada ideologi yang sama dengan JI, DI dan juga KMM. Mereka menggunakan buku yang ditulis oleh Abu Bakar Bashir dan Sulaiman Aman Abdul Rahman sebagai bahan rujuk bacaan pada ahlinya. Seterusnya adalah kumpulan Fisabilillah. Kumpulan lain yang mempunyai hubungan dengan ISIS di Malaysia, menurut Polis Malaysia, kumpulan ini kita oleh Murad Halimuddin dan anaknya sendiri iaitu Daud Murad Halimuddin. Murad merupakan bekas ahli KMM dan turut ditahan di bawah ISA pada tahun 2001. Kumpulan ini membuat perancangan untuk menculik individu berprofil tinggi dan menggantikan dengan individu yang ditahan polis. So dia nak buat trade lah di antara kumpulan. Dia akan culik seorang dan juga akan bertukar dengan mungkin ada partner dia yang dan sebagainya. Mereka merancang untuk melakukan serangan di Jalan Alor Bukit Bintang, bangunan pentadbiran di Putrajaya, kilang kasbut di Selangor. Selain itu mereka juga berancang untuk mencuri barangan pertahanan tentera dan juga polis, rancangan pada mereka sebelum untuk mereka melakukan yang atas, seperti mana yang dilakukan oleh Al-Ma'unah dahulu pada tahun 2000. Murad dan Abu ditahan oleh polis pada 5 Mei 2005 dan dihukum penjara selama 20 tahun. Okey, di Gunung Nuang. Gunung Nuang ni merupakan satu penangkapan ini mengejutkan kerana kebanyakan mereka adalah berusia muda, yakni 17 hingga 47 tahun. 12 orang daripada mereka ini telah pun pergi ke hutan lipu Gunung Nuang di Ulu Kelang dan cuba untuk bahan lebutan IED. IED ni mudah dia buat. Dia boleh dapat daripada baja, fertilizer itu dia ada campuran sikit-sikit dan akhirnya akan jadi IED lah. Bahan-bahan yang didapat untuk buat IED ni boleh didapati di semua pasaraya. Ya. Dan ianya memang kata kalau tahu tu memang mudah untuk buat IED. Sama ada kuat ataupun tidak itu terpulang pada campuran yang ada di dalam IED tersebut. Niat mereka dipatahkan dengan serangan hendap yang dilakukan oleh unit memenangi terorisme. Polis menemui mereka dengan 27 kg aminonitrat, 25 kg pastil nitrat dan 40
meter wayar hitam dan merah, 2 liter minyak tanah penimang digital, motosikal yang diubah suai, penggera dengan 2 alat kawanan jauh, sekotak fail aluminium, 3 pipe PVC, kotak yang dipenuhi dengan paku 2.5 cm dan juga bendera ISIS. So ini yang ditemui di Gunung Luang. Polis berkata tersebut mampu untuk membuat pelbagai bom jika bahan tersebut digabungkan, mampu menghasilkan bom letupan dengan sejauh 500 meter. So, besar dia punya eksplosif punya range tu sehingga 500 meter. Indonesia sudah terikat kerjasama dengan Ketua Polis Negara IGP pada ketika tersebut, Tan Sri Khalid Abu Bakar berkata sarang penganas itu merancang untuk melancarkan serangan ke beberapa kawasan strategik dan infrastruktur di Lembah Kelang. Serangan tersebut juga balas dendam terhadap tindakan rakan-rakan mereka yang dikenakan SOSMA. So ini adalah statistik tangkapan polis pada tahun pada 2013 hingga ke 2016 ya. Kita boleh tengok di sini 2013 31 ya, 3 orang ditangkap, 3 orang adalah lelaki dan seorang adalah wanita. 45 tangkapan pada tahun kemuncak ISIS ya. Permulaan ISIS 2014, 45 orang lelaki yang ditangkap yang mempunyai kaitan dengan ISIS dan 14 orang wanita. Kemudiannya 74 lelaki yang ditangkap, 8 wanita pada tahun 2016, begitu juga dengan 25 berkurangan kerana ISIS 2016 sudah pun pengaruhnya sudah mula kurang. 25 yang ditangkap dan 25 lelaki dan 7 wanita. Ini adalah based on umur ya. Jangan terkejut ya, bawah 12 pun ada. Ini kerana mak bapak mereka yang bawa sekali ya. So berkemungkinan untuk mereka menjadi orang kata child bomber tu adalah. So 5 orang bawah berusia di bawah 5 orang tangkapan di bawah berusia di bawah 12 tahun, 7 orang di bawah 18, below 40 adalah 80 dan above 40 adalah 15. Kemudian by portion ya, kita ada private institution yang 41, melalui 22 unemployed, self-employed 21, student 8 dan juga government itu sendiri ya, 8%. So ini adalah naratif mengapa rakyat Malaysia ini ingin menyertai ataupun berminat untuk menyertai perjuangan ISIS di Syria. Yang pertama adalah naratif agama itu ya. Seperti mana biasanya kumpulan militan atau kumpulan teroris yang menggunakan ayat-ayat Quran, hadis, sirah dan sebagainya untuk menjadi satu hujah pada mereka. Ya, mereka menggunakan hujah contohnya adalah suruhan agama merujuk pada jihad dan juga untuk membela orang yang lemah. So ini yang menjadi naratif yang sering diungkapkan oleh kumpulan-kumpulan teroris dan orang yang terpengaruh dengan mereka. Dalam kes ini, mereka mempertahankan dan membela masyarakat Sunni Syria. Sentimen Sunni Syiah tu masih lagi ada pada waktu ini. Yang telah membunuh beribu warga Syria. Mereka berkata tidak ada yang memotong mereka selain umat Islam itu sendiri. Itu mereka merasakan bahawa salah satu daripada tanggungjawab mereka untuk membela umat Islam dalam yang beraliran Sunni di Syria. Mereka percaya perlakuan ini dikira sebagai jihad dalam Islam, dan jihad dan Islam adalah terpuji di mata Tuhan. Naratif agama sering digunakan oleh individu yang berpengetahuan agama dan amat kurang bagi individu yang tidak mempunyai pendidikan agama. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Kemudian ini ada naratif politik. Bentuk naratif kedua digunakan oleh pengguna ISIS adalah naratif politik. Malah naratif politik menjadi lebih kuat kalau dibersatu dengan naratif agama. Kerana mereka menggunakan beberapa fakta, contohnya seperti Sykes-Picot, perjanjian Sykes-Picot 1916 yang memecahkan divided Timur Tengah sehingga hari ini membentuk sebuah negara bangsa dan menghancurkan kelahiran sebenarnya. Mereka mengatakan bahawa ini ayat yang selalu mereka guna.
umat Islam sebelum ini 500 tahun di bawah khalifah, maju dan sebagainya lah. So mereka selepas penjajahan dan sebagainya, datangnya barat dan sebagainya, maka umat Islam tidak lagi mencapai ketamadunan ataupun mencapai orang kata apa, maksimum dia punya keilmuan dan sebagainya. Jadi mereka ingin mengembalikan dalam sistem yang ada pada hari ini. Menggunakan naratif bahawa penjajahan barat bukan sahaja merampas kekayaan ummah, namun menghancurkan keseluruhan khalifah dan mewujud negara bangsa di atas abu kemusnahan khalifah. Keadaan politik domestik juga disebut sebagai faktor motivasi untuk mereka meninggalkan Malaysia. Bagi mereka, pemerintah kerajaan adalah tidak Islamik, tidak Islam. Ya. Yang asli serta sekular dalam falsafah dan amalannya, malah turut gagal untuk mengimplementasikan undang-undang syariah dalam negara. So itu yang menjadi hujah mereka. Mereka melihat lazim mereka ni membaca, melihat YouTube dan sebagainya. Bila melihat tersebut, mereka compare dengan apa yang ada dalam negara mereka. So, bila negara mereka itu tidak menurut apa yang seperti mana dalam utopia mereka, ya, saya istilahkan sebagai utopia kerana itu hanya dalam angan-angan ataupun mereka punya pemikiran saja, dan ianya tidak selari dengan realiti yang ada, ya. Dia hanya di awang-awangan dan sebagainya. Oleh itu, bila mana mereka memberi hujah mengenai keadaan beragama, keadaan bernegara dan sebagainya, mereka lebih merujuk kepada utopia mereka itu sendiri. Selain itu, rasuah dan kejahatan sosial juga berleluasa. Mereka menuduh kerajaan dan pihak terlibat dalam proses demokrasi sebagai ingkar pada agama, kerana tidak ada satu pelaksanaan ataupun penguatkuasaan untuk mencegah. Kerana macam saya kata tadi, mereka berada di utopia, mereka merasakan bahawa masyarakat ini adalah baik dan sebagainya. Naratif peribadi lebih kuat digabung dengan agama dan juga politik, kerana mereka ni mencari makna, kasih sayang dan juga motivasi, ya, untuk mereka berhijrah ke Syria. Kerana apa? Kerana mereka merasakan bahawa mereka ni banyak dosa, mereka ni ingin berjuang untuk menebus dosa tersebut. Mereka kena berjuang, berhijrah ataupun berjuang di Syria. Itu mereka punya apa orang kata naratif yang ada. Polis juga dapat menahan tahanan wanita kerana mahu berhijrah ke Syria kerana sudah berkahwin dengan pejuang ISIS dari Maghribi di Syria melalui Skype, ya. Dan mereka diri di rumah untuk bersama suami. Itu yang terjadi di sini, kerana mereka menggunakan dengan kecanggihan teknologi yang ada. So ianya digunakan sepenuhnya oleh kumpulan teroris untuk merekrut, ya, terutamanya wanita dan juga golongan orang kata golongan B40 lah. Naratif peribadi digunakan oleh kebanyakan orang muda yang tidak bekerja dan berkeinginan mereka untuk menyelesaikan semua masalah hidup dengan mudah. So ini berdasarkan dapatan daripada PDRM. Naratif sokongan, ya. Hampir semua pengikut ISIS di Malaysia menyatakan simpati adalah sebab utama mereka ingin menyertai kumpulan militan di Syria. Ini yang saya katakan pada awal tadi, ya, mengenai simpati, sympathizer ini. Pengkaji memanggil trend ini sebagai radical simpati. Gambar dan video yang digambarkan di internet dan media sosial memberi impak besar kepada pengikut ISIS yang melihat gambaran tersebut. Gambaran ini meningkatkan rasa solidariti dan ukhuwah dengan saudara seagama mereka di Syria. Kerana ISIS ni seperti mana kalau kita lihat video-video ISIS ni taraf Hollywood, dia begitu apa orang kata, begitu sinematik, dia begitu teliti dan sebagainya. Kemudiannya hakikat pertemuan antara Sunni dan Syiah di Iraq dan Syria adalah contoh merematkan keadaan. Oleh itu naratifnya adalah sentiasa Syiah memuda Sunni adalah tugas kita untuk mempertahankan mereka. Ya, tetapi wacana mengenai ataupun pembicaraan mengenai Syiah ini sebenarnya boleh dipertikaikan lagi, kerana
sebelum terjadinya revolusi di Syria dan juga di Iraq, sebelum turunnya Saddam Hussein dan sebagainya, dan juga Bashar al-Assad dan sebagainya, mereka boleh dikatakan hidup sebagai aman. Kenapa mereka boleh menerima perbezaan antara Sunni dan Syiah pada ketika tersebut, tetapi tidak pada hari ini? Ya. Keempat-empat naratif ini jika digabungkan menghasilkan motivasi yang sangat berkuasa untuk mempengaruhi seseorang untuk membuat perubahan hidup dan berhijrah ke Syria, atau sekurang-kurangnya memberi sokongan moral dan semangat dari aspek kewangan. Media sosial, internet dan juga telefon pintar. ISIS telah memanfaatkan kumpulan kemudahan internet dan media sosial untuk menyebarkan naratif bagi menggambarkan diri mereka sebagai penyelamat pada umat Islam. Salah satu naratif yang ada pada ISIS adalah mereka adalah tentera akhir zaman, dan disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai orang kata apa, yang akan memerangi Dajjal. So mereka menggelarkan diri mereka tersebut. Berbanding dengan kebanyakan kumpulan teroris yang lain, mereka tidak menyatakan secara terang bahawa mereka adalah tentera Mahdi, tetapi ISIS ni mereka menggunakan naratif tersebut untuk menarik minat atau merekrut orang-orang di seluruh dunia. Mereka meluaskan pembangunan doktrin jihad dengan terma jihad media, Ilam al-Jihadi, dan memanggil semua orang di seluruh dunia untuk menyertai mereka dengan jihad global mereka di media sosial. Tujuan mereka adalah untuk menakut-nakutkan orang ramai, menukar strategi perang dengan menyingkirkan apa yang diperjuangkan semata-mata mahu dilihat kuat oleh pihak ISIS, namun hakikatnya lemah. Ya. ISIS mengiktiraf kebebasan internet dan media sosial untuk memenangi hati dan juga minda. Atas sebab ini, ISIS secara langsung dan tidak langsung merekrut individu daripada seluruh dunia untuk dijadikan sebagai tentera cyber mereka, yang bertujuan utamanya adalah untuk propaganda dan mempertahankan ISIS daripada terus diserang berterusan oleh pengkritik. Di Malaysia, semua pengikut ISIS mengaku mereka direkrut secara online sebelum berjumpa dengan ketua perekrut secara peribadi. So mereka ni akan direkrut secara online melalui Facebook dan sebagainya. Menurut polis, seorang tahanan ISIS berkata semuanya bermula dari internet dan juga media sosial. So daripada internet dan media sosial, mereka dipengaruh dan akhirnya menyertai ISIS. Tidak dinafikan, media sosial dan internet dan aplikasi telefon pintar memainkan peranan yang penting dalam proses merekrut. Mempunyai gambar, video dan captions yang kuat dapat menyentuh hati manusia. Perkara yang lebih membimbangkan dan majoriti pengikutnya adalah golongan muda, seperti mana statistik yang ditunjukkan tadi. Ini ramai yang ditangkap adalah di bawah umur 40 tahun ni ke bawah. Ini menjelaskan fakta kebanyakan yang ditahan adalah berumur dan golongan 18 ke 40 tahun. Seperti yang ditunjukkan dalam graf 2 di atas, 80 daripada 107 yang ditangkap adalah menyertai ISIS melalui media sosial, dan 80 ni adalah golongan yang daripada 18 ke 40 tahun. Dilaporkan juga segelintir rakyat Malaysia sudah berada di Syria mendekati kategori semula melalui Facebook dan juga menunjuk mereka untuk kerja Syria sebagai sebahagian berjihad ataupun berhijrah daripada mereka mengambil konseptual seperti mana Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah. So konseptual hijrah itu yang diambil oleh mereka dan dimanipulasi oleh mereka. Lalu mereka turut menyuruh gadis-gadis tersebut tidak perlu mendapatkan keizinan daripada keluarga yang sememangnya sudah diwajibkan sama seperti solat. So kalau tidak perlu untuk mereka ni mendapat keizinan keluarga untuk berhijrah kerana mereka berhijrah dengan niat yang baik. Ya. Dengan niat saja mereka boleh tidak perlu untuk mendapat keizinan daripada keluarga. Antara ayat lain digunakan untuk memujuk adalah Khalifah Al-Baghdadi. Ya. Baghdadi merupakan ketua ISIS, telah mengeluarkan fatwa untuk menjurus semua umat Islam menyertai mereka di bawah khalifah yang baru, ya. Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya. Surat ini haruslah dipatuhi oleh semua umat Islam kerana beliau telah pun dibai'ah oleh ISIS. So semua umat Islam mengangkat beliau sebagai khalifah. So itu naratif yang digunakan oleh mereka. Bagaimana untuk menangkis ancaman ISIS di Malaysia? Kerajaan Malaysia mengambil beberapa pendekatan
termasuk dalam undang-undang pemilihan, pendekatan keselamatan, kempen kesedaran bagi pelajar universiti, sekolah dan juga pemimpin muda. Juga termasuk dalam kesejahteraan serantau dan juga antarabangsa. Bermula dari aspek operasi, Malaysia menggunakan pendekatan national approach dengan menggalakkan penyertaan luas dari semua agensi kerajaan, sektor swasta, institusi pendidikan, badan-badan agama, media, pemimpin komuniti dan masyarakat awam secara amnya. Pendekatan ini sangat serupa dengan yang digunakan oleh British semasa pembentukan komunis di Tanah Melayu pada tahun 1940-an hingga 1980-an yang melibatkan Angkatan Keselamatan dan masyarakat awam secara amnya. Namun prinsip agensi yang memerangi ancaman ISIS kekal sebagai cawangan khas ataupun SB yang mengumpul aktiviti risikan, mengenakan tangkapan dan melakukan proses siasatan serta menyediakan kertas siasatan kepada peguam untuk proses dakwaan. Berikut adalah pendekatan perundangan yang digunakan oleh Malaysia, iaitu menggunakan SOSMA, kemudian menggunakan kota atau Nasar 2015 dan juga Akta Majlis Keselamatan Negara. Pemulihan atau rehabilitasi, program ini telah lama dilakukan sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001. Secara dasarnya program ini bermaksud untuk mengurangkan ideologi radikal yang memandu mereka untuk bertindak dan berfikir ke arah ekstrim dan mendidik mereka semua pada nilai yang sesuai dengan masyarakat Malaysia. Program ini termasuklah bantuan kewangan dan pemerhatian berterusan selepas dibebaskan dari tahanan. Dengan terma yang mudah, program rehabilitasi di Malaysia menggabungkan hard and soft approach dengan tujuan utamanya adalah untuk menghalang seorang individu terlibat dengan aktiviti pengganas dan mengancam keselamatan Malaysia lagi. So dia tidak, dengan harapan bahawa mereka tidak akan mengulang menjadi sebahagian daripada kumpulan teroris. Polis Malaysia menyatakan program ini dianggap berjaya kerana mereka kembali menjadi kadar untuk mereka menjadi pengganas itu di tahap yang rendah. Polis Malaysia hanya mengenal pasti 6 daripada 6 saja kembali menyertai aktiviti pengganas di Syria selepas ataupun berdasarkan tangkapan sebelum ini. Terdapat 3 kategori peserta kumpulan rehab ini. Yang pertama adalah individu yang sangat mudah menerima pandangan ke atas alternatif lain dan bersedia untuk mengubah tingkah mereka. So ini yang biasanya mempunyai ilmu yang surface saja, ditangkap sebagai teroris dan kadang-kadang tidak boleh, masih lagi berfikir terbuka dan sebagainya, masih lagi ragu-ragu dan sebagainya untuk menyertai kumpulan teroris. Kategori kedua adalah individu yang mudah menerima pandangan yang sederhana namun pada masa sama masih percaya dengan perjuangan mereka. Mereka menerima pandangan tetapi dia punya core ataupun trust dia tu masih lagi percaya terhadap perjuangan mereka. Dan ketiga adalah individu yang merasakan jijik dengan cadangan perbincangan. Maksud di sini mereka tidak, kita kata mereka ni betul-betul hardcore lah, tidak mahu berbincang dan begitu percaya bahawa dengan perjuangan mereka. Selain itu ada juga program menentang keganasan melampau, CVE. Malaysia juga inisiatif untuk melindungi orang ramai khususnya golongan muda daripada terpengaruh atau terdedah dengan kegiatan ideologi pengganas. Bagi mencapai objektif ini, kempen kesedaran telah dilancarkan untuk memberitahu orang ramai tentang bahayanya ideologi ancaman ISIS. Pada masa lalu, program ini adalah sebahagian daripada inisiatif oleh SB yang diberi kuasa untuk mengenai isu keganasan. Sekarang, autoriti agama dan organisasi masyarakat turut serta dalam program CVE. Di peringkat kebangsaan pun telah JAKIM atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia telah menubuhkan satu jawatan antara agensi yang dikenali sebagai Jawatankuasa Penerangan Tindakan Konsep Jihad untuk mengenai masalah salah faham mengenai konsep jihad. Jawatankuasa Jihad ni dibuat oleh 6 agensi, yakni Pertahanan Awam Malaysia, Majlis Keselamatan Malaysia, Majlis Keselamatan Negara, Angkatan Polis, IKIM, Institut Kefahaman Islam Malaysia, Al-Mijah Media Corp dan Institut Pendidikan Strategi Islam Malaysia IKSIM. Jabatan Agama Negeri dan Jabatan Mufti Negeri
serta peringkat persatuan juga turut terlibat dalam meningkatkan kesedaran mengenai isu keselamatan, konsep salah pihak dan juga keperluan untuk mengikut arus pandang Islam. Inisiatif ini melibatkan beberapa NGO yang lain, non-government organisation seperti GMM, ABIM, IRF dan sebagainya. Mereka ini mengajukan ceramah, menghasilkan bahan dan juga serta video pendek dengan tujuan meningkatkan kesedaran pencegahan. Menyedari kumpulan gabungan ISIS juga menyelesaikan golongan universiti, kerajaan telah memberi arahan pada semua institusi pendidikan untuk berhati-hati dan mengambil tindakan yang cepat sekiranya mereka mendapati sebarang pelajar terlibat dalam kegiatan yang mempunyai elemen militer. 8 daripada 177 individu yang telah berpolis sekitar 107 tu sebenarnya 2013 ke 2016 merupakan pelajar di universiti swasta dan awam. Salah seorang yang pernah belajar tahfiz di Selangor. Saya masa saya ke kesimpulan terus. Kesimpulannya, ancaman terorisme di Malaysia bukan ancaman yang baru. Sejak 1967, Malaysia telah berhadapan dengan berbagai ancaman penganas sama ada bekas rantau maupun antarabangsa. Walaupun menghadapi ancaman keselamatan, penggunaan hard and soft power telah berjaya melindungi Malaysia daripada menjadi mangsa serangan penganas. Pada masa yang sama, ISIS menimbulkan ancaman baru di Malaysia sekitar tahun 2014 hingga ke 2018. Hampir 200 individu ditangkap oleh PDRM kerana cuba untuk menentang ISIS di Syria sejak tahun 2013 lagi. Kreativiti ISIS menggunakan media sosial adalah sebagai alat merekrut telah menjadi fenomena. Untuk menghalang gabungan kumpulan ISIS, Malaysia telah mengambil pelbagai pendekatan dari aspek undang-undang, rehabilitasi, gabungan memerangi kekerasan melalui program CVE dan juga meningkatkan angka keselamatan serta kerjasama dengan rakan-rakan khidmat risikan. Ianya disebut sebagai pendekatan negara disebabkan pendapatan meluas dari pelbagai pihak sekaligus membantu pertumbuhan ISIS secara domestik. Namun terdakwa awal mengatakan bahawa berjaya kerana tidak ada sikap untuk memenangi terorisme. Itu saja untuk saya serahkan kepada Dr. Zul. Terima kasih. Okey, terima kasih Dr. Azrul. Banyak sangat maklumat berkenaan dengan ISIS di Malaysia dan ancaman keselamatan yang ditimbulkan oleh ISIS di Malaysia. Soalan-soalan yang akan disampaikan kepada Dr. Azrul silakan dicatat dan disimpan dulu. Kita berikan kesempatan kepada speaker kedua, yang mulia Dr. Afriwan. Beliau adalah senior lecturer pensyarah kanan di University Andalas. Graduated from this is Australian PhD. Okay. Waktu atau masa diberi sama dengan Dr. Azrul meskipun dia ambil masa lebih sedikit. Ya, kepada Dr. Afriwan 35 minutes. Okey, silakan. Baik, terima kasih Dr. Zul dan Dr. Azrul juga. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama saya I'm so happy and also grateful joining this forum. And tadi Dr. Zul sudah memberikan insight terkait dengan fenomena ISIS di Malaysia. Nah, giliran saya topiknya mungkin agak berbeda, tapi kalau kita tautkan, if we connect this topic, ada tautan yang bisa kita petakan bahwa apa yang dibahas oleh Dr. Zul kita kategorisasi sebagai bagian dari non-traditional security issue, dan apa yang akan saya sampaikan kurang lebih juga rumputnya itu. So,
terima kasih saya ucapkan ke ASIS dan juga UPNM yang telah jadi host, dan saya sangat senang bisa menjadi bagian dari proses ini. Mudah-mudahan aktivitas ini, program ini tetap berlanjut atau istiqomah ya kalau bahasanya Bu Yazul. Dan kita tetap saling bisa sharing pengetahuan dan informasi sampai kapanpun gitu. Jadi saya sangat senang dan bahagia bisa menjadi bagian dari proses ini. But firstly, saya mungkin agak mix. Saya tidak cakap bahasa Malaysia seperti Dr. Zul, tapi I do understand, tapi tidak bisa memiliki aksen yang sama seperti yang telah dimiliki Dr. Zul. Tapi saya akan mix antara bahasa Indonesia dan Inggris, dan slide presentasi saya mungkin lebih banyak di bahasa Inggris. Mudah-mudahan intinya bisa disampaikan, terdeliver dengan baik. Baik, jadi topik yang ingin saya belum share. Topik yang akan saya deliver pada kesempatan ini terkait dengan salah satu bentuk dari non-traditional security issues, yaitu environmental security issues terkait dengan konteks hubungan Malaysia dan Indonesia. Jadi kalau kita bicara terkait dengan isu-isu lingkungan yang ada di Asia Tenggara, within this region, sebenarnya cukup besar isunya, sangat huge. Dia mengcover banyak sektor. Beberapa scholars, misalnya Lauren Ulliott from NU, kemudian ada Meli Calabero, if I'm not mistaken, some scholars from NTU Singapura, dan beberapa scholars lain baik yang ada di Indonesia dan di Malaysia, telah memapping banyak isu yang menjadi bagian isu-isu lingkungan yang butuh perhatian dan butuh concern dari berbagai pihak di kawasan ini. Mulai dari isu energi crisis, water crisis, deforestation, sampai yang recently quite massive kita dengar di berbagai forum di dunia, mulai dari yang sifatnya domestik sampai kepada global forum about the climate change. Dan kita, Asia Tenggara, tidak terlepas dari isu ini. Walaupun begitu, saya jangan coba mencoba mengcover 3 isu utama terkait dengan environmental issues di Asia Tenggara, di kawasan Asia Tenggara. Khususnya mungkin lebih dekat di konteks negara-negara serumpun, Malaysia, Indonesia, Singapura, terutama terkait dengan isu deforestation and land degradation, atmosphere pollution, dan climate change. Jadi saya melihat 3 isu punya tautan satu sama lain. Berbicara deforestation, for example, misalnya, otomatis kita akan berbicara bagaimana hutan, sektor kehutanan, itu merupakan sektor yang paling signifikan masalahnya. Jadi tidak hanya dalam konteks forest fire misalnya, yang kemudian nanti akan berakibat kepada atmosphere pollution atau haze pollution di kawasan. Deforestation ini sudah menjadi problem yang cukup lama dan berkepanjangan gitu. Kemudian impact-nya juga terjadinya land degradation. Jadi akar-akar masalah terkait dengan pemanfaatan lahan, kemudian sektor kehutanan menjadi lahan yang potensial untuk pemanfaatan lahan, atau kita sebut dengan land use. Apakah itu untuk kebutuhan agriculture, mining, pemukiman, dan berbagai sektor lainnya. Nah, kemudian kawasan sektor kehutanan ini merupakan sektor yang cukup luas.
nggak hanya Indonesia, tapi kalau kita lihat di Asia Tenggara, kawasan hutan di kawasan Asia Tenggara ini merepresentasikan about 25% dari total kawasan hutan dunia. Jadi ini cukup huge number. Nah, dalam konteks ini, ketika kawasan hutan cukup luas, kemudian ada permasalahan-permasalahan mendasar terkait dengan deforestasi yang berkepanjangan, terutama yang terjadi di Indonesia, misalnya, ini menyisakan permasalahan-permasalahan yang butuh diadres. Kemudian memiliki dampak-dampak yang cukup signifikan terhadap survival, nggak hanya Indonesia misalnya yang mengalami masalah cukup pelik terkait dengan deforestasi, tapi juga berimbas ke lingkungan sekitarnya atau regional, kawasan-kawasan regional gitu. Nah, kemudian impact lainnya juga adalah deforestation juga berimplikasi terhadap atmosphere pollution. Jadi isu-isu haze pollution yang terus terjadi, yang hampir bisa dikatakan kayak seperti yearly events. Walaupun many efforts yang sudah diusahakan, baik individual state atas nama Indonesia misalnya, atau regional efforts atas inisiatif beberapa negara juga sudah dapat. Tetapi kok but still those events kembali terjadi. Jadi implikasi lebih lanjut dari kondisi atau krisis mulai dari deforestasi, haze pollution ini adalah puncaknya juga terpaut dengan climate change, perubahan iklim. Walaupun if we are speaking about climate change, it is not solely karena terjadinya deforestasi ataupun haze pollution, tapi yang diakibatkan oleh forest fire misalnya. Tapi juga banyak faktor-faktor lain, mulai dari penggunaan energi fosil yang berlebihan, dan itu lebih dekat dengan sektor industri, bukan dari sektor kehutanan. Nah, cuma when we are talking about the climate change issue di kawasan Asia Tenggara atau specifically di negara-negara serumpun, emisi yang paling tinggi, yang paling besar itu memang berasal dari sektor kehutanan. Kenapa? Karena itu tadi, sektor kehutanan menjadi sektor yang cukup luas, dan kemudian the way negara-negara di kawasan ini, nggak hanya Indonesia sebenarnya, memanage dan mengelola sektor ini cenderung memproduksi emisi yang cukup signifikan. Karena untuk kebutuhan, apakah untuk agriculture semacam plantation buat palm oil misalnya, kemudian mining, pemukiman atau perumahan or settlement, itu upaya sederhana yang paling gampang memang land clearing-nya melalui burning the land, burning the forest. Meskipun berbagai kebijakan law enforcement sudah berusaha ditegakkan, jangan melakukan sampai ada kebijakan zero burning dan seterusnya, tapi lagi-lagi ini ada saja peluang yang terjadi sehingga forest fire itu tetap terjadi, meskipun ada ada pledoi dari kelompok-kelompok pengusaha di sektor plantation ini menjustifikasi bahwa itu terkait dengan fenomena alam. Karena memang ada faktor bahwa musim kemarau atau drought season atau semacam El Nino dan seterusnya itu juga punya menjadi bagian dari permasalahan itu. Akan tetapi again, based on the data, based on the many studies, kesimpulan banyak yang didapat adalah sekian banyak atau sekian episode dari forest fire yang terjadi di kawasan ini itu lebih banyak dari campur tangan manusia daripada sebagai natural disaster seperti El Nino, musim kemarau yang berkepanjangan, kekeringan dan seterusnya tadi. Jadi yang bisa kita intervensi, yang bisa kita lakukan dan kita address memang lebih bagaimana meminimalisir
forest fire atau deforestation sebagai akibat dari campur tangan manusia tadi melalui aktivitas ekonomi. Nah, ini 3 isu ini, those 3 issues quite related each other. So on the way I emphasize those 3 issue as saya mengemphasize 3 isu ini untuk diaddress, untuk dibahas pada sesi diskusi kita kali ini. Kemudian kemudian apa dampak atau impact dari 3 isu yang kita address di atas tadi? Sebenarnya banyak. Saya cuma memberikan handicap paling tidak ada 4 hal yang menjadi dampak dari permasalahan deforestation and land degradation, kemudian atmosphere pollution, apalagi dan climate change. Nah, beberapa dampak yang bisa kita lihat, pertama tentu adalah ada social cost yang harus menjadi berdampak terhadap fenomena krisis lingkungan di 3 isu tadi. Jadi hubungan struktur sosial menjadi berpengaruh. Bagaimana misalnya akibat dari deforestation juga berimplikasi kepada masalah kemiskinan, sektor pendidikan dan seterusnya, terutama yang terjadi di Indonesia. Kemudian juga untuk di konteks kerugian ekonomi, di domestik Indonesia saja, kalau kita lihat data-data statistik terhadap kerugian ekonomi, forest fire di 2015 atau 2 forest fire terakhir yang cukup besar 2015-2019 itu hampir mencapai 25 billion US dollar. So jadi cukup huge money. Belum lagi kalau kita berbicara dalam konteks skala yang lebih luas, regional misalnya. Jadi sektor-sektor perekonomian sangat berdampak signifikan permasalahan-permasalahan krisis yang saya mention di atas tadi, di sektor pariwisata, penerbangan, kemudian aktivitas ekonomi lainnya juga sangat berdampak. Dan kemudian kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas di climate change, dampaknya juga lebih macam-macam lagi. Jadi nggak hanya sosial ekonomi, tapi berbagai isu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fenomena perubahan iklim yang menjadi narasi kita mulai dari domestik sampai global pada hari ini. Kemudian beralih juga ke masalah-masalah kesehatan, hal isu yang juga tidak kalah signifikannya. Jadi kerugian-kerugian akibat kerugian atau permasalahan kesehatan yang terdampak dari fenomena-fenomena di atas juga mengalami permasalahan yang pelik, baik di Indonesia maupun di beberapa kawasan. Nah, terakhir yang perlu di-emphasize terkait dampak ini adalah regional tension. Walaupun sampai sejauh ini tension yang terjadi di kawasan tidak mengarah pada tension yang sifatnya mempengaruhi kerjasama di kawasan atau hubungan bilateral di kawasan, tapi paling tidak tiga isu ini, forest fire terutama atau deforestation, itu cenderung menjadi membangun tension yang juga sifatnya yearly events gitu. Jadi setiap terjadi kebakaran selalu muncul respon dari negara-negara di kawasan. Jadi dalam konteks ini kan tidak menjadikan kerjasama kawasan yang menjadi lebih sehat, lebih peaceful, karena hanya karena dampak ini menjadi event tahunan, kemudian ini kemudian menjadi tensi di negara-negara di kawasan, terutama
respon terhadap Indonesia dari Malaysia misalnya, dari Singapura yang memang lebih dekat dampak yang dihasilkan dari forest fire melalui haze pollution tadi. Nah, ini beberapa dampak, walaupun banyak hal yang tidak, tapi belum tidak 4 poin ini menurut saya cukup penting untuk di-emphasize akibat dari 3 fenomena yang terjadi di atas. Nah, kemudian bagaimana isu lingkungan ini atau krisis lingkungan yang paling tidak yang 3 yang saya mention tadi itu bisa masuk ke domain agenda keamanan. Nah, kalau kita berbicara konsepsi keamanan secara tradisional kan security atau keamanan itu merefer kepada bagaimana sebuah negara, bagaimana sebuah masyarakat bisa bisa lepas yang namanya dari ancaman. Jadi sederhananya, or in simple way, kita bisa mendefine kondisi keamanan itu adalah kondisi di mana tidak adanya ancaman dan orang bisa melakukan aktivitas dengan aman, dengan secure, tanpa ada masalah-masalah atau kendala-kendala yang berarti. Nah, kemudian karena kita berbicara isu lingkungan tadi sudah mengancam bagian-bagian bagian-bagian mendasar dari struktur kehidupan, mulai tadi struktur sosial, ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Ini merupakan permasalahan serius. Jadi tidak lagi isu yang sifatnya bisa selesai di wacana publik saja, bahkan tidak juga bisa selesai di wacana-wacana politis semata. Dalam artian kalau kita berbicara spektrum isu, nah, jadi kategorisasinya ada isu yang sifatnya public issues, kemudian political isu, kemudian menjadi security isu. Nah, dalam konteks ini karena permasalahan-permasalahan lingkungan tadi sudah mengancam hal-hal mendasar bagi kelangsungan kehidupan di kawasan, jadi ada potensi bahwa isu ini bisa digiring atau diarahkan menjadi isu keamanan, dalam artian bagaimana proses sekuritisasi bisa diberlakukan pada konteks environmental isu seperti yang 3 di atas. Nah, artinya proses sekuritisasi ini bisa dilakukan atau proses pengagendaan sebuah isu menjadi isu keamanan bisa dilakukan karena memang itu tadi, balik lagi bahwa dia harus mendapat prioritas, harus ada tindakan-tindakan emergensi yang bisa diberlakukan ke isu-isu ini. Nah, berbicara framework atau berbicara securitization framework sebenarnya sudah bukan something new dalam domain kajian security and strategic studies misalnya, atau dalam disiplin international relations. Memang yang kelompok pemikiran atau school of thought yang mendevelop ini memang dari Copenhagen School, Barry Buzan dan kawan-kawan. Jadi paling tidak di sini dia mencoba mendefine ada beberapa kondisi bagaimana sebuah isu itu bisa diagendakan menjadi isu keamanan. Dia berpatokan bahwa adanya reference object, kemudian ada securitizing actor, kemudian ada functional actors. Paling tidak 3 komponen ini bisa merefleksikan, menggiring sebuah isu menjadi agenda keamanan. Nah, balik lagi kalau kita berbicara isu lingkungan yang saya emphasize di awal tadi, itu semua kalau kita coba jabarkan melalui 3 komponen yang menjadi bagian bagaimana sebuah isu bisa diagendakan keamanan, itu sudah berlaku. Misalnya dalam konteks reference object, nah, memang ada memang isu lingkungan itu secara eksistensial yang bisa kita lihat dengan kasat mata itu memang sangat mengancam keberlangsungan struktur kehidupan dan survival, tidak hanya dalam konteks domestik tapi sudah bersifat lintas kawasan. Jadi tidak permasalahan deforestation walaupun biangnya misalnya banyak di Indonesia, tapi it's not solely the problem
domestic problem in Indonesia, tapi juga bersifat lintas batas karena aksesnya dari dari forest fire tadi adalah haze pollution yang kemudian berimplikasi ke Singapura, ke Malaysia dan beberapa negara sekitar. Dan perubahan iklim juga seperti itu, juga lebih luas lagi, tidak hanya kawasan saja isunya, tapi juga lebih menjadi isu global. Jadi dampak dari emisi dari forest fire, kemudian haze pollution sebagai bagian dari itu juga mengakibatkan emisi global juga semakin naik dan perubahan iklim menjadi keniscayaan yang harus dihadapi atau the next problem that we have to face regarding to forest fire dan haze pollution. Kemudian ada securitizing actors. Nah, ini terkait dengan pihak-pihak yang menganggap bahwa ini permasalahan serius, butuh perhatian dan perhatian perlu emergency solution. So on the way environmental issue bisa menggiring ke sana karena pihak-pihak tidak hanya state actor tapi non state actors, masyarakat, kelompok masyarakat memberikan suara protes terhadap kenapa permasalahan-permasalahan tetap terus terjadi, dan kritikan-kritikan terhadap pemerintah Indonesia tidak hanya berasal dari Singapura dan dari Malaysia, tapi dari dalam sendiri gejolak-gejolak yang muncul dari masyarakat sangat masif. Dalam konteks ini, how state and non-state actor sudah menggiring isu ini tidak hanya lagi sifatnya isu politis, tapi benar-benar isu yang harus dibutuhkan emergency solution, dalam artian ini bisa dikategori sebagai sebuah agenda keamanan karena mengancam survival tadi. Kemudian ada functional actors-nya, kelompok-kelompok yang mempunyai pengaruh bagaimana isu ini bisa disekuritisasi. Nah, ini framework yang bisa mendefine bagaimana isu-isu lingkungan, paling tidak 3 poin yang tadi itu bisa dikategori sebagai agenda keamanan. Kemudian kita berbicara dalam konteks dalam konteks Asia Tenggara atau specifically di negara-negara serumpun, misalnya Indonesia, Malaysia, Singapura. Proses ini sudah mendapatkan perhatian yang serius. Semua pihak sudah menjadi telah memberikan perhatian, memberikan concern, atensi terhadap permasalahan ini. Cuma pertanyaannya adalah bagaimana perhatian yang diberikan atau solusi yang ditawarkan, karena secara simpel aja sudah kita bisa memahami bahwa permasalahan ini masih pada tahapan yang terus-menerus masih kita hadapi. Artinya solusi belum memberikan solusi yang maksimal. Nah, jadi dalam konteks ini saya berpikir bahwa agenda ini sudah dianggap agenda serius oleh sebuah pihak. Gitu. Jadi buktinya adalah semua negara membicarakan di level nasional, di level subnasional, bahkan di level regional kita membicarakan itu. Nah, tapi kemudian why this issue still masih menjadi bagian dari kekitaan gitu, tidak event dan tetap menimbulkan dampak itu menerus. Jadi keliru apa sebenarnya? Nah, kemudian dalam konteks ini saya pikir saya pikir memang ketika sekuritisasi muncul sebagai upaya untuk expanding framework keamanan itu sendiri atau the security framework, dalam artian isu keamanan itu tidak melulu lagi, not solely menjadi domainnya militer dan seterusnya, atau militer atau negara, tapi harus bergeser menjadi menggunakan pendekatan yang
pluralis. Nah, dalam konteks ini governance approach merupakan sebuah pilihan yang mau nggak mau harus diambil. Jadi kalau di bahasa Indonesia kita mengartikan governance sebagai tata kelola, I'm not sure in Malay what we call it governance, atau somehow we call it pemerintahan, yang membedakan dengan pemerintah itu sendiri, di mana di sini semua pihak, tidak hanya state actors tapi juga non-state actors, baik sifatnya nasional, subnasional, itu saling saling terlibat untuk mengadres permasalahan-permasalahan ini. Jadi domain dari traditional security framework kan sangat statis approach-nya, menempatkan peran negara atau aktor negara semata, terutama direpresentasikan oleh militer. Tapi ketika kita menggiringnya kepada environmental security governance atau governance approach, mau nggak mau pendekatan pluralis menjadi alternatif yang harus dipertimbangkan, diconsider di situ. Nah, ini sebenarnya sudah dilakukan gitu. Jadi berbagai effort melalui kerjasama multilateral, baik di level regional dan juga bilateral governance, itu sudah dilakukan. Nah, ini ada beberapa hal, misalnya yang bisa kita lihat dari effort yang sudah ada sejauh. Misalnya ada namanya AATHP, ASEAN Agreement on Tree-Haze Pollution misalnya. Walaupun Indonesia mungkin termasuk negara yang cukup terlambat untuk meratifikasi, tapi at least di 2014, if I'm not mistaken, Indonesia sudah meratifikasi. Artinya keseriusan di level regional untuk mengadres permasalahan-permasalahan forest fire, deforestation, kemudian haze pollution itu sudah dilakukan melalui kerjasama bersama di level regional atau melalui ASEAN. Kemudian ada sebuah inisiatif yang menurut saya cukup brilian di tataran konsep yang kita sebut dengan Heart of Borneo. Ini inisiasi sebenarnya bukan dari negara bangsa, tapi bukan dari aktor state, not from the state actor, tapi lebih dari non-state actor initiative. Ada beberapa INGO and also national NGO berusaha menginisiasi bagaimana upaya-upaya untuk menangani permasalahan deforestasi di Borneo atau di Pulau Kalimantan yang bertetangga dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini sudah dilakukan. Nah, effort ini artinya merefleksikan bahwa permasalahan lingkungan tidak hanya menjadi concern dan domain dari state actor, tapi juga kelompok-kelompok di luar itu. Jadi Heart of Borneo itu merefleksikan bagaimana kelompok-kelompok CSO plus atau a group of civil society organization plus IPs group, indigenous people yang ada di Kalimantan, mereka menyuarakan bagaimana mengadres permasalahan-permasalahan deforestasi yang termasuk implikasinya adalah forest fire, haze pollution, dan seterusnya. Ini sudah dilakukan semenjak 2007. Nah, however, lately misalnya paling tidak 2 kebakaran forest fire di 2015, 2019, tetap Borneo menjadi bagian yang cukup mengalami krisis yang cukup serius terkait dengan deforestasi ini. Nah, kemudian yang menarik juga adalah upaya ASEAN lagi melalui di ASEAN Working Group on Climate Change, dan ini menurut saya juga effort yang cukup baik yang dilakukan oleh ASEAN. Di ASEAN Working Group on Climate Change ini tidak hanya dalam konteks climate change semata, tapi berusaha untuk mensinergiskan atau mensinkronis berbagai effort yang telah dilakukan, baik nasional or subnasional maupun di level regional, even global effort. Misalnya under the UNFCCC, United Nations Framework Convention from Climate Change, misalnya di situ ada REDD+. Nah, dalam konteks ini REDD+, Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation. Nah, ini kan global effort.
tapi coba disinergiskan dengan regional effort melalui the Asian Working Group on Climate Change. Ini baru 2021 yang lalu yang berusaha untuk membuat blueprint paling tidak apa yang langkah-langkah ASEAN sebagai regional cooperation untuk mengadres isu ini. Nah, tapi paling tidak, walaupun ini baru, upaya untuk mensinergiskan ini sudah dilakukan. Artinya, karena isunya tadi butuh pelibatan banyak pihak or many actors, both state and non-state actors. Kemudian butuh pelibatan dari berbagai multi-level governance, multi-level governance, tata kelola bertingkat. Jadi subnasional, nasional sampai regional di level Asia Tenggara butuh mengadres isu ini. Utamakan juga adalah terkait dengan strengthening bilateral cooperation atau Indonesia Malaysia plus Singapura, if I'm not mistaken, kebakaran hutan di 2015 dan 2019 juga sudah ada upaya bagaimana Singapura, Malaysia juga memberikan bantuan secara fisik untuk menangani kebakaran hutan secara langsung, dan itu adalah sebuah langkah-langkah yang cukup strategis sehingga menawarkan solusi terhadap permasalahan krisis lingkungan itu bisa lebih komprehensif dilakukan dengan adanya bilateral atau trilateral cooperation among those countries yang memang memiliki dampak yang cukup serius terkait dengan fenomena krisis lingkungan tersebut. Nah, kemudian Dr. Zul, please remind me if I have a run of time. Don't worry. Kemudian walaupun begitu, tapi tetap ada, terlepas effort sudah dilakukan, tetap tantangan, challenge masih dihadapi terkait dengan effort itu. Misalnya berbicara AATP, ASEAN Agreement on Haze Treaty Pollution, itu permasalahan compliance dari negara-negara yang menandatangani itu tetap menjadi bagian bagaimana kawasan ini atau regional di Asia Tenggara bisa mengadres isu-isu itu dengan baik. Nah, ketika sebenarnya itu banyak hal yang meruntut di belakangnya. Misalnya kita ngomong domestic policy or national policy dan institusinya, kemudian permasalahan state capacity, kapasitas negara. Dalam konteks policy dan institusi misalnya, whether sambil in Indonesia, kalau kita berbicara kebijakan policy terkait dengan upaya-upaya mengadres 3 isu tadi, itu cukup banyak isu-isu, dan kemudian penguatan institusi sudah dilakukan. Akan tetapi, why this problem still things like keep going, tidak mau menjauh dari konteks kekitaan kebakaran hutan, tetap menjadi yearly events dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kenapa regional governance or tata kelola regional terkait dengan keamanan lingkungan ini penting. Karena kalau diurai, if we discuss in detail what the root problem is, itu sebenarnya juga tidak terlepas dari permasalahan ekonomi politik di Asia Tenggara. Jadi tidak konteks Indonesia semata. Jadi if you read some findings from some scholars yang memperhatikan dan yang mengkaji permasalahan haze pollution, di Malaysia ada Helena Farki, for example. Kemudian juga ada di Indonesia ada teman saya sendiri, Faris Alfat. Scholars ini mencoba mengadres bagaimana permasalahan-permasalahan di sektor lingkungan, kehutanan, palm oil dan seterusnya itu sebenarnya ada permasalahan yang lebih serius terkait dengan permasalahan struktural. So it's not solely permasalahan institusional. Struktural artian bagaimana kekuatan-kekuatan politikal ekonomi juga bagian dari proses itu.
Jadi misalnya apa namanya berbicara land clearing di sektor perkebunan in palm oil plantation, ini juga ada kontribusi dari apa namanya dari kapital besar, or we call it tycoon besar yang ada di kawasan. Jadi not solely from Indonesia, tapi juga sebagian besar ada yang dari Singapura, ada yang dari Malaysia, dan juga beberapa negara-negara lainnya. Nah, kelompok-kelompok besar ini yang juga menjadi bagian kenapa permasalahan-permasalahan ini terjadi. Walau misalnya at the national level Indonesia try to make such policy, rule, law enforcement dan seterusnya, tapi balik lagi kekuatan political economy sometimes at certain level beyond the state capacity. Nah, makanya saya di sini meng-highlight juga kapasitas negara. State capacity dalam artian tidak hanya institutional capacity, institutional capacity dalam konteks kuat nggak kebijakan yang dimiliki, policy-nya, birokrasi dan seterusnya. Tapi di luar beyond institutional capacity kita mendefine state capacity, yaitu relational state capacity dalam artian how state fits dengan kekuatan political ekonomi tadi, dan itu menjadi permasalahan yang cukup mendasar dan berkepanjangan kalau kita berbicara if we are talking about the deforestation or all the thing regarding the forestry sector problems in Indonesia, not only Indonesia, maybe also in Malaysia, Thailand dan seterusnya, kekuatan-kekuatan politikal ekonomi yang menggiring bagaimana apa namanya permasalahan ini tidak it's not as simply we thought. Jadi it's quite complex. Nah, tapi walaupun begitu, however those issues not what is it, tidak permasalahan yang sederhana yang seperti saya maksud, tapi paling tidak tetap effort ini tetap harus diadres, termasuk kalau memang permasalahan struktural, our structure problem dalam konteks political economy, it's so difficult to address, tapi paling tidak effort itu tetap diupayakan. Jadi secara regional bagaimana misalnya capital flow from Singapore, from Malaysia juga bisa di apa namanya di-address di Malaysia or Singapura, kemudian di Indonesia juga begitu sebaliknya. Dan ini kan menjadi semacam regional effort. Jadi tidak bisa hanya sekedar apa namanya berpatokan kepada upaya Indonesia, effort from Indonesia. Nah, implikasinya juga luas ketika kita berbicara palm oil, walaupun ini isunya jadi isu yang berbeda, tapi ini ada tautannya. CPO kita dipermasalahkan, maksudnya nggak hanya CPO Indonesia, tapi juga CPO Malaysia menjadi bermasalah di pasar CPO dunia, dan ini merupakan implikasi dari proses-proses atau bagian dari permasalahan lingkungan yang merupakan bagian dari proses produksi CPO. Kalau mau memang harus kerja bersama, kalau nggak krisis CPO dari Asia Tenggara akan terus menjadi apa namanya, kalau bahasa Indonesia kita sebut bulan-bulanan permainan di CPO dunia. Nah, ini harus diselesaikan tuntas, ini baru apa namanya Asia Tenggara, paling tidak Malaysia, Indonesia, Singapura ketika apa namanya memasarkan produk-produk CPO-nya bisa dengan stand out position yang kuat bahwa we done dalam konteks penyelesaian permasalahan lingkungan yang selalu di blame ke Asia Tenggara, terutama Indonesia, karena tidak environmental friendly dalam mengelola palm oil plantation misalnya. Nah, kemudian dari proses ini apa yang bisa ditarik kesimpulan? Sebenarnya permasalahan lingkungan yang paling tidak yang tiga yang saya mention tadi itu sebenarnya sudah mengalami proses security, jadi upaya untuk mengagendakan menjadi permasalahan yang butuh prioritas. Whether misalnya masih ada kalau dia sudah diposisikan sebagai agenda keamanan, artinya perhatian serius harus diberikan. Nah, mungkin ada beberapa hal yang tidak seperti itu, artinya paling tidak pendekatan tradisional, keamanan tradisional diblend tidak dengan
pendekatan-pendekatan non tradisional tadi, di mix effortnya. Nah, kalau hanya sampai pada tahapan upaya untuk menganggap ini serius tapi solusinya tidak serius, nah ini mungkin proses sekuritisasinya mungkin tidak terjadi, tidak tersekuritasi, tapi paling tidak ada yang disebut dengan securitizing move, orang membicarakan itu, semua pihak membicarakan itu. Kemudian ya ada some effort, dan kita tahu effort ini sampai di mana tahapannya secara umum yang bisa kita lihat. Masih banyak kantong-kantong engklop yang harus diisi, masih banyak gap-gap yang tidak tereksekusi dengan baik, dengan maksimal. Nah, di dalam konteks ini memang tetap perlu namanya sinkronisasi, karena isunya tadi dia punya tautan dengan isu yang lain. Berbicara deforestation, ya ada tautan dengan haze pollution. Berbicara haze pollution, nanti tautan dengan climate change. Nah, semua isu ini juga diupayakan atau diberikan solusi dengan pendekatan-pendekatan yang berbeda. Nah, dalam konteks ini tetap perlu sinkronisasi, synchronize. ASEAN Working Group on Climate Change paling tidak sudah memulai itu, tapi tetap jadi multiple sinkronis dalam artian pelibatan multiple actors, multi-level governance itu menjadi bagian dari mengaddress permasalahan-permasalahan ini. Kemudian ya itu dia the significance of governance approach. Jadi not solely statism approach, tapi harus pindah ke pluralism approach dalam artian pelibatan aktor-aktor di luar negara tadi, yaitu enhancing multiple actor dan multi-level governance. Jadi mungkin itu sebenarnya isunya luas, tapi saya berusaha untuk mencoba mengcovernya seperti yang disampaikan moderator kita, waktunya terbatas. Nah, tapi tak apa, saya harap ini mudah-mudahan sampai terdeliver topik ini ke kita semua, dan bisa kita lanjutkan pada sesi diskusi. Demikian Dr. Zul, waktu saya berikan lagi ke moderator. Dr. Zul, terima kasih.